Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Yudi Bagastian. Teman-teman, hari ini saya mau sharing video ini berdasarkan request salah satu sahabat saya ya. Ini gitu ya, tentang apa sih perbedaan CPNS dan PPPK gitu ya. Nah, kebetulan saya kan lulusan pendidikan guru sekolah dasar ya. Jadi teman-teman lingkungan sekitar itu pasti banyak yang menjadi guru dan akhirnya jadi PNS gitu. Nah, biasanya sebelum pengangkatan jadi PNS, kalau kita mau jadi PNS nih, tahapannya adalah harus jadi CPNS dulu. Harus jadi CPNS. Ya, CPNS itu ya calon PNS, calon pegawai negeri sipil. Kenapa sih orang pada pengen jadi PNS? Ya karena PNS itu banyak tunjangannya gitu, banyak jaminan gitu, jaminan hari tua, jaminan pensiun, terus jaminan anak, jaminan banyak banget jaminan-jaminannya lah gitu ya. Terus terjamin lah intinya, untuk kehidupan terjamin. Nah, tapi ada rumor ya kalau 2021 itu CPNS khusus guru itu ditiadakan, benar atau enggak? Oke, kita simak bahasan hari ini. Nah, terus tiba-tiba ada informasi baru nih tentang PPPK. Nah, terus bingung nih, apa sih bedanya PPPK terus sama CPNS? Jadi PPPK sama CPNS itu adalah dua hal yang berbeda. Sebelumnya saya sudah mengkaji tentang undang-undang dan pasal-pasal yang berkaitan dengan aparatur sipil negara ya, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Nah, terus terkait PPPK sendiri sudah diputuskan oleh Presiden melalui Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020. Nah, sekarang kita bahas satu-satu nih ya, step by step. Ini dia perbedaan CPNS dan PPPK. Dari namanya dulu nih ya. Namanya aja udah beda banget kan. Yang satu CPNS, yang satu PPPK. CPNS ini kepanjangannya adalah calon pegawai negeri sipil. Nah, kalau PPPK adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi sistemnya kontrak gitu ya. Nah, gimana dengan status kepegawaiannya ya? Ada perbedaannya nggak ya? Kalau CPNS ini kan akan menjadi PNS. Nanti statusnya akan menjadi kepegawaian tetap. Jadi nanti kalau udah mempunyai nomor induk kepegawaian nasional, itu akan menjadi pegawai tetap dong. Nah, sedangkan PPPK ini sifatnya kontrak. Dia diperpanjang setiap tahun gitu ya, minimal 1 tahun untuk perjanjiannya. Nah, itu tergantung lagi dengan lembaga atau institusi terkaitnya gitu. Nah, terus dua-duanya PNS, CPNS ini kan akan menjadi PNS, sedangkan PPPK ya sifatnya dia tetap cuma jadi PPPK aja terus, itu sesuai dengan perjanjian kerjanya. Nah, berdasarkan undang-undang tentang ASN atau aparatur sipil negara, ASN ini terdiri dari dua, yaitu PPPK dan PNS. Nah, sekarang apa sih bedanya PPPK sama PNS? Nah, kalau dulu ya, sebelum-sebelumnya kalau kita mau jadi PNS itu kan harus menjadi CPNS. Nah, khususnya di lingkungan guru nih kan sudah terbiasa seperti itu ya, menjadi CPNS dulu baru menjadi PNS. Nah, sekarang itu ada dua gitu ya, ada lewat jalur CPNS, ada lewat untuk menjadi ASN ya. Untuk menjadi ASN harus menjadi PNS ya. PNS itu lewat CPNS dulu gitu. Jadi sebelum PNS kan CPNS dulu. Terus ada lewat PPPK. Nah, kalau PPPK ini sebenarnya dari yang saya baca intinya gitu ya, dia ini pemerintah sedang menyiapkan guru yang honorer gitu ya. Guru-guru honorer ini kan banyak banget dan belum begitu terjamin. Nah, bagaimana caranya supaya terjamin? Sedangkan kalau misalkan harus pakai jalur CPNS atau PNS itu maksimal 35 tahun untuk daftar menjadi CPNS gitu ya. Jadi disiapkanlah
PPPK untuk guru-guru yang honorer dan sudah senior-senior gitu. Jadi sebenarnya ini berita baik. Nah, tapi minusnya adalah untuk kita yang fresh graduate atau yang baru-baru, kita harus sedikit mengalah atau menunggu waktu karena untuk formasi CPNS 2021 formasi guru ya, itu ditiadakan CPNS. Jadi fokus ke PPPK dulu gitu. Nah, kita harus siap-siap di tahun berikutnya untuk bisa menjadi CPNS. Nah, sekarang perbedaannya ya. Tadi kan satu ya, CPNS itu calon pegawai negeri sipil, PPPK itu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, setelah itu ya, CPNS daftarnya untuk menjadi CPNS itu usia minimal 18 tahun sampai maksimal 35 tahun. Jadi kalau sudah lebih dari 35 tahun, mohon maaf Bapak Ibu sudah tidak bisa mendaftar menjadi CPNS lagi, apalagi menjadi PNS. Jadi kita atau Bapak Ibu bisa daftar ke jalur PPPK. Untuk gajinya bagaimana? Nah, gajinya sudah diatur berdasarkan undang-undang sendiri ya. Gaji pokok CPNS itu gaji pokoknya mulai dari golongan jadi 1. Ini ya, gaji untuk CPNS dari golongan 1A sampai golongan 4E. Golongan 1A itu untuk golongan CPNS yang lulusan tingkat SD dan seterusnya, golongan 2A, 3A, 3B sampai seterusnya tuh ya, bisa dibaca sendiri dari 1.400.000-an sampai 3.400.000-an. Dan seterusnya. Nanti kalau misalkan udah PNS, gaji pokoknya itu sekitar 3.422.000 sekian lah gitu ya. Nah, itu hanya gaji pokoknya aja, belum termasuk tunjangan-tunjangan. Jadi tunjangan-tunjangan itu justru lebih besar ya. Nah, sedangkan gaji pokok PPPK ya, PPPK itu mulai dari 1.794.900 sampai yang paling besarnya itu 6 jutaan, hampir 7 juta ya. Nanti akan ini dia ya, saya taruh aja di sini nih catatannya nih. Nah, ya dilihat tuh. Tuh perbandingannya gaji CPNS dengan gaji PPPK. Bisa disimak dulu. Nah, selain gaji, perbedaannya adalah tunjangan. Jadi kalau kita lihat gaji pokok, sekilas memang gaji pokok PPPK itu lebih tinggi ya daripada CPNS. Terus untuk PPPK juga akan ada hak untuk naik gaji ya. Itu berdasarkan itu disebutnya kalau di undang-undangnya, di pasalnya tentang gaji ya, itu gaji istimewa ya. Karena prestasi, karena lama pekerjaan dan sebagainya gitu ya. Itu bisa ada kenaikan gaji setiap tahunnya atau periode tertentu ya, secara berkala gitu akan ada kenaikan gaji. Nah, terus untuk gaji-gaji tersebut yang CPNS ataupun PPPK itu belum termasuk dipotong pajak ya. Jadi ada potongan pajaknya sekian persen pajak penghasilan gitu. Nah, terus untuk jaminan-jaminannya ada perbedaan ya. Ya. Kalau si CPNS ini bukan CPNS lagi ya, tapi udah sampai jadi PNS, CPNS dan akan menjadi PNS ya kan. Kalau PNS atau CPNS ini ya, dia akan ada jaminan hari tua atau gaji pensiun, walaupun pensiun akan tetap ada jaminan ya gitu, akan tetap dapat support finansial gitu dari pemerintah. Nah, sedangkan PPPK tidak ada tunjangan hari tua atau pensiun ya, karena sifatnya hanya kontrak saja gitu. Nah, terus kalau PNS itu akan ada fasilitas-fasilitas lainnya gitu. Ada hak juga, hak perlindungan. PPPK juga tetap ada hak perlindungan, kayak misalkan perlindungan dari kecelakaan gitu dan sebagainya. Terus dua-duanya akan tetap mendapatkan pengembangan kompetensi. Pengembangan kompetensi seperti apa? Misalkan pelatihan, MGMP dan sebagainya gitu ya, penyetaraan gitu. Untuk hak-haknya ya, hak-haknya selain gaji pokok, terus gaji-gaji tambahan tunjangan-tunjangan ya. Tadi kan gaji pokok udah jelasin tuh. Untuk tunjangannya ada tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional dan sebagainya gitu ya. Itu di CPNS ada, di PPPK juga ada
sama-sama tetap mendapatkan tunjangan-tunjangan yang itu. Yang beda adalah tunjangan yang CPNS atau PNS nih nanti akan ada tunjangan hari tua atau pensiun, sedangkan PPPK tidak ada. Nah, sekali lagi ya, besar tunjangan-tunjangan yang ada di CPNS dan PPPK itu tergantung dari pemerintah daerahnya. Jadi sesuai dengan instansinya gitu ya. Kalau di DKI sendiri itu untuk tunjangan-tunjangan PNS guru DKI itu bisa mencapai belasan juta, ada bisa sampai 12 bahkan sampai 16 juta kalau udah di total termasuk sama gaji pokoknya. Lumayan kan? Gitu. Nah, terus bagaimana nih tahun 2021 ini ya? Tahun 2021 ini untuk formasi guru disiapkan 1 juta kuota ya. Disiapkan 1 juta kuota atau pengangkatan guru-guru yang akan menjadi PPPK ya. Nggak cuma guru sih, tapi semua lah ya, yang termasuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tersebut gitu. Cuma diutamakan guru, karena guru akan dialihkan ke situ semua, ke PPPK. Nah, sedangkan CPNS tahun 2021 ini akan tetap ada, tapi untuk formasi guru nggak ada ya gitu. CPNS ini di tahun 2021 pemerintah pusat menyiapkan sebanyak 113.172 kuota. Sedangkan pemerintah daerah menyiapkan 438.170. Jadi kalau yang masuk pemerintah pusat itu ya yang di bawah naungan kementerian langsung gitu ya, Kementerian Keuangan kah, Kementerian pokoknya kementerian-kementerian lah ya. Sedangkan pemerintah daerah itu berarti yang di naungan provinsi. Lalu dinas-dinas yang dinaungi oleh provinsi sendiri. Itu ya. Nah, setiap daerah, kalau pemerintah daerah ya berarti kan beda-beda nih, ada yang tunjangannya besar, ada yang tunjangan kecil, disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dari pemerintah daerahnya masing-masing, begitu. Oke, sepertinya itu saja yang dapat saya sampaikan ya gitu. Ini hanya sharing, saya sendiri juga masih belum apa-apa ya, belum menjadi siapa-siapa, hanya untuk sharing aja untuk teman-teman yang sedang bersiap-siap untuk menyiapkan diri ya. Untuk teman-teman yang sedang bersiap-siap menyambut CPNS atau PPPK, silakan dilanjutkan perjuangannya, ingin menjadi seperti apa dan bagaimana ke depannya nanti, CPNS, PPPK, atau lanjut S2 dulu gitu. Silakan, yuk sama-sama semangat. Ya, penting banyak jalan menuju Roma ya, banyak jalan menuju kesuksesan. Yang penting kita harus tetap mengupgrade ya, untuk mengupgrade dan mengasah kemampuan dan skill-skill kita gitu, biar nanti tetap ya, mau kita dalam posisi apapun ya, kita akan tetap menjadi diri kita yang lebih baik lagi. Hanya kita yang tahu bagaimana kita ke depannya dan Allah yang menentukan. Oke, sampai di sini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan klik tombol loncengnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, klik loncengnya, share, dan like ya. Thank you.